Kenapa sih kita bikin hidup itu ruwet? Missing somebody, kalau kangen dengan seseorang ya call, tilpunen. Kalau tidak diangkat ya nasib. Iya. Ya tapi kan kamu lega daripada bolak-balik rindu neng yo. Kamu sakit sendirian. Wanna meet up, ingin ketemu ya diundang. Kalau dia tidak datang ya tidak apa-apa. Tapi kan diundang tidak datang ya sudah. Kalau kamu ingin dipahami orang ya jelaskan. Kalau kamu punya pertanyaan ya tanyakan. Kalau kamu tidak suka bilang saja. Kalau kamu suka ya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah ini ada quote menurut saya menarik dari Francine J. dan Joshua Becker tadi ya. Your home is a living space, not storage space. Rumahmu adalah ruang yang hidup, bukan tempat sampah. Kenapa rumah kita dinamai tempat sampah? Kemungkinan karena banyak sekali hal-hal yang tidak berguna. Tidak berguna itu ya nama lainnya tidak kita perlukan ada di sana. Atau kata Joshua Becker, you don't need more space, you need less stuff. Engkau bukannya butuh ruang yang lebih, tapi yang engkau butuhkan adalah barang-barang yang lebih sedikit. Jadi jangan mikir, wah ini barang saya sudah banyak ini Pak, berarti rumahnya harus diperluas. Enggak, kemungkinan barangmu yang harus dikurangi. Yang tidak penting buang saja. Atau berikan ke orang lain. Jadi, karena kadang-kadang kita itu kalau wah ini kamar kos-kosanku sudah penuh ini, saatnya nyari kos lagi yang lebih luas misalnya. Ya, oh itu bukan salah kamar kosnya, yo kamu aja yang tidak jeli beli barang macam-macam yang tidak jelas. Ada tidak di sini yang punya sepatunya lebih dari 3? Banyak ya. Zaman saya kuliah itu masih memegangi tradisi sepatu ndak beli baru sebelum mangap. Sebelum sepatunya sendiri teriak, saatnya ganti. Itu pun kadang-kadang sudah mangap sedikit ndak beli, nyari tukang sol sepatu. Jadi zaman dulu masih begitu. Sekarang tukang sol sepatu itu sepi. Jarang orang mau sepatunya sampai mangap terus dijahit. Yo selalu ingin beli yang baru. Jadi memang budaya kita hari ini banyak budaya sampah. Kadang-kadang ya kayak tadi terpesona oleh iklan-iklan di medsos, iklan-iklan di marketplace itu terus beli lagi, sudah punya beli lagi. Loh, kemarin kan sudah beli itu. Ya, sekarang lagi promo, Pak. Eman-eman kalau tidak beli. Padahal sudah punya. Baik. Oke. Nah, ini yang sering orang salah paham terhadap minimalisme. Yang pertama apa? Membuang barang-barang sekaligus tanpa pertimbangan. Ya kayak tadi misalnya kalian ini panas-panasnya sekarang nanti pulang ke kos-kosan barangmu kamu buangi semua. Wah ini saya sia-sia ini, tidak manfaat ini, sampai kamu buangi semua, ya tidak begitu. Dievaluasi maksudnya, bukan dibuangi semua. Kemudian menganggap minimalis itu sebagai tren, estetik. Kalau ini lebih unik lagi, nanti pulang dari sini terus beli, wah ada sekarang Pak celana minimalis, wah ada baju minimalis, ada. Itu namanya terus jadi tren. Kamu sekedar tren. Ini loh Pak model rumah yang minimalis. Oh berarti saya harus beli rumah minimalis ini Pak. Ini loh Pak, apa-apa nyari yang labelnya minimalis. Sekarang kan begitu.
Wah ini gambar minimalis loh. Apa-apa cari minimalis. Itu namanya terus dipahami minimalis itu tren. Kebalikannya yang pertama, nanti pulang dari sini beli macam-macam. Yang kategorinya minimalis. Ya sama saja blunder. Maksudnya bukan itu. Terus yang ketiga, mengikuti standarnya orang. Minimalis itu standar kita sendiri. Mungkin orang lain butuhnya hanya 10, tapi kalau kita butuhnya 12, ya kita ambil 12. Jangan, wah dia lebih minimalis dari saya kalau begitu. Ya enggak, ya sama-sama minimalis, cuma standarnya beda. Itu loh. Pak, teman saya sampo saja Pak. Saya kok sampo sama conditioner ya Pak. Saya berlebihan berarti tak buang. Ya enggak, kalau kamu butuh conditioner ya ambil saja conditioner. Jangan semuanya mengikuti standarnya orang. Ya standarmu sendiri. Yang minimalis yang seperti apa. Kemudian tidak menyimpan barang-barang kenangan atau barang hadiah. Ini juga salah kaprah. Kayak tadi barangnya mantan, ya bukan berarti barangnya mantan dibuang semua, ya enggak begitu. Wah ini Pak, saya dulu dikasih mantan ini Pak, bentuknya mobil misalnya. Iya. Ya kalau mantannya orang kaya kan mobil, kalau kamu ya mobil-mobilan. Nah, terus kamu buang semua ya enggak. Ya kalau memang tadi loh ada guna eksistensialnya, ya tetap kamu simpan. Pak, dengan nyimpen barang ini itu saya selalu terkenang betapa sakitnya hati saya. Jadi saya tambah semangat untuk menunjukkan biar dia nyesel besok mutus saya misalnya. Jadi ini penyemangat saya ini Pak untuk ya. Jadi ya enggak semua harus dibuang. Lagi-lagi standarnya bukan emosimu tapi gunanya. Kalau memang sangat berguna oke, tapi kalau malah membuat kamu melempem, begitu lihat barang mantan kamu terus mewek, kamu terus aduh hidup, ya wis, mending kamu singkirkan saja. Jadi tidak serta-merta dibuang. Kemudian ini di Francis J ya, tidak peduli pada pakaian. Tidak peduli itu kadang-kadang, ala Pak, ya meskipun orang-orang pakai baju beres, saya minimalis, saya pakai kaos saja, saya pakai kaos oblong saja, saya pakai, ya enggak. Yang enggak boleh berlebihan. Ya pakai bajulah yang pantas, yang sesuai, enggak masalah. Kayak Steve Jobs nih, Steve Jobs itu orang kaya raya, atau Zuckerberg yang punya Facebook, itu kan gaya berpakaiannya sederhana sekali. Karena memang dia sudah kaya hidupnya santai, kayak apa saja pantas. Jadi kalau kalian kan enggak. Yo, kaosnya Steve Jobs sama bajumu yang paling mahal ya tetap lebih mahal. Kaosnya Steve Jobs. Jadi, ya tetap memperhatikan bajumu. Yo kalau memang waktunya dingin ya pakai jaket, ya sederhana saja Pak. Pakai jaket itu tidak minimalis Pak. Meskipun dingin-dingin saya pakai baju kaos tipis saja ya enggak, itu namanya enggak pinter. Jadi yo ngertilah situasi, kondisi, kebutuhan. Meskipun bukan keinginan. Nah, terus fokus pada barang saja. Ini juga keliru. Tadi saya ilustrasinya barang terus. Padahal mungkin pikiran. Banyak sekali pikiran-pikiran di kepalamu yang harus disingkirkan juga. Tidak ada gunanya. Bahkan nanti ada yang bilang termasuk teman. Saya temannya banyak Pak, tapi ya toksik semua. Hidup jadi kacau, ngerusak ini. Ya disingkirkan, tidak apa-apa. Saatnya bersih-bersih teman misalnya. Oke. Ya tidak apa-apa loh, daripada banyak teman kok tidak penting semua. Teman saya tidak ada yang penting Pak, maunya utang terus wes misalnya. Tidak jadilah saatnya bersih-bersih. Kalian kan sekali-sekali pingin gitu kan, bersih-bersih Facebook, pertemanan yang tidak kenal. Tidak masalah, tidak apa-apa. Jadi tidak hanya barang. Jadi nanti pulang dari sini ya tidak harus kamu lihat
barang di kamarmu, bisa juga kamu cermati pikiran-pikiranmu. Ngapain sih tadi aku mikir-mikir kayak gitu, aku menjelajah ke situ mikir yang aneh-aneh, ya, itu bisa disingkirkan semua. Baik, lanjut. Minimalis tidak sama dengan pelit, ya. Jadi jangan kamu pelit dengan alasan minimalis. Mas kok sedekahnya cuma 500, saya minimalis orangnya. Itu namanya pelit. Enggak, minimalis enggak pelit. Jadi minimalis itu ya menyimpan, bahkan berbagi yang tidak perlu, bukan yang jelek. Kemudian minimalis tidak berarti anti konsumsi. Tidak berarti tidak beli-beli Pak. Ya beli yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Jadi minimalisme tidak sama dengan tidak mengkonsumsi apa-apa.